Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi pada Raja Wali pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung buka dan ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang 14 ayat 22 sampai 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau ini adalah Anak Allah." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perikop atau kisah ini sudah sering kita dengar. Mungkin sejak sekolah minggu kita sudah mendengar bagaimana cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi tidak salah, pada pagi hari ini firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Itulah sebabnya Tuhan bawa saya untuk menyampaikan hal ini, bahwa saudara-saudara, kisah ini dimulai ketika Yesus bersama murid-muridnya baru saja menyelesaikan tugas pelayanan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan hanya dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Nah, setelah kejadian itu, pada malam hari itu, maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahuluinya ke satu seberang, ke satu kota yang bernama kota Genesaret. Nah, sedangkan orang banyak yang tadi sudah diberkati dengan roti dan ikan disuruh pulang ke rumah. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Kita belajar, kita membaca di ayat 2 bahwa Yesus naik ke bukit, dia seorang diri berdoa. Saya memikir atau berpikir kira-kira apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Salah satu yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan mujizat yang luar biasa. Dan hal lain pasti Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya untuk melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru. Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa ketika murid-muridnya sudah ada beberapa mil mendahului Yesus, maka Yesus baru menyusul pada tengah malam menjelang pagi, jam 3 pagi. Saudara, beberapa mil berarti lebih dari 1-2 mil kalau saya lihat. Seandainya perjalanan itu kira-kira ada 5 mil, berapakah perjalanan Yesus untuk ditempuh untuk menyusul murid-muridnya? Saya mencari referensi bahwa 1 mil bahari itu 1,85 kilometer. Jadi kira-kira ada 9 kurang 9 kilometer Yesus harus menyusul murid-muridnya. Lalu saya pelajari bagaimana Yesus menyusul murid-muridnya, sedangkan murid-muridnya naik perahu. Nah, disinilah saudara saya belajar lagi. Yesus menyusul murid-muridnya tidak lagi naik perahu juga. Dia juga tidak berenang, saudara. Ternyata dia berjalan di atas air. Oh, haleluya. Siapakah di dunia ini? Satupun saya belum dengar bahwa ada manusia yang berjalan di atas air. Itulah Yesus. Saudara, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa.
Dan saudara, ketika Yesus hendak menghampiri perahu, maka murid-muridnya melihat dari jauh ada sesosok orang yang berjalan di atas air tengah malam menjelang pagi jam 3. Sebagai manusia wajar sekali kalau mereka merasa takut sehingga mereka mengatakan itu hantu. Nah saudara-saudara, seringkali padahal murid-murid ini sering bersama dengan Tuhan Yesus sebagai gurunya, tetapi pada kali mereka mengalami kebimbangan, ketakutan, mereka lupa bahwa apa yang dikerjakan Yesus begitu luar biasa. Bukankah barusan melakukan mukjizat yang mereka saksikan, tapi mereka lupa, saudara-saudara, sehingga mereka takut dan bimbang. Lalu seperti tadi ayat 27 Tuhan katakan, tenanglah, jangan takut, aku inilah gurumu. Aku ini yang barusan bersamamu. Aku ini yang menyuruh kamu pergi duluan. Kenapa kamu tidak mengenal aku? Nah saudara-saudara, ada satu murid yang selalu dekat selain Yohanes adalah Petrus, yang mereka selalu orangnya bersemangat. Sehingga Petrus berkata, ayat 28, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan, apabila engkau itu benar-benar guru itu, engkau itu yang kami ikuti, maka suruh aku juga berjalan di atas air. Maka Tuhan katakan, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air bersama Yesus. Ketika Petrus turun berjalan beberapa langkah, ketika mereka masih fokus kepada muka Yesus, maka Petrus dapat berjalan juga seperti gurunya. Tetapi di sini saudara, ketika Petrus melihat sekelilingnya, tidak fokus lagi hidupnya, matanya kepada Tuhan Yesus, mereka mulai melihat di sekelilingnya ada angin besar bertiup. Mereka melihat ke bawah ada gelombang yang besar. Mulailah hati mereka bimbang, mulailah hati mereka takut, sehingga saat itu juga Petrus hampir tenggelam dan binasa. Tetapi puji Tuhan, karena Petrus sudah melakukan perjalanan bersama Yesus, sudah mengenal gurunya. Mereka ingat, saudara, di sini kita belajar. Mereka ingat untuk segera supaya Yesus menolong mereka. Maka dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan tolonglah aku. Maka segeralah Yesus menolong. Nah saudara-saudara, kita belajar dari perikop ini. Bukankah kita setiap dari kita pernah merasakan kebimbangan atau kecemasan? Pertanyaan adalah, kebimbangan atau kecemasan itu biasa saudara datangnya ketika kita belum merasa siap. Satu kebimbangan atau kecemasan itu datang ketika belum ada kepastian. Dan satu kebimbangan dan kecemasan itu datang ketika iman kita mulai goyah, iman kita mulai lemah. Tetapi pagi hari ini, lewat renungan ini, saya mau sampaikan pada saudara bahwa kita sebagai manusia wajar kalau kita merasa bimbang dan cemas. Tetapi Tuhan mau, jangan berlarut-larut dalam hidup kebimbangan dan kecemasan. Karena apa saudara? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Ketika kita menghadapi kebimbangan apapun dalam menghadapi kehidupan, masa depan bagaimana, ataupun masa COVID ini bagaimana berakhirnya, masalah-masalah macam-macam yang saya tidak perlu sebut lagi, saudara yang tahu masalah apa setiap pribadi. Percayalah, ketika kita menghadapi kebimbangan dan kecemasan, yang pertama, berimanlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga mendoakan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga akan mendoakan kita, saudara. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ingat di dalam Yohanes 17 ayat 9 berkata apa? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Saudaraku, Yesus mendoakan murid-muridnya, maka saya percaya Tuhan juga akan mendoakan pada pagi hari ini buat anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Segala kebimbangan, segala kecemasan hidup yang terhimpit masing-masing, Tuhan akan tolong. Yang kedua, saudara, kita belajar karena ada Yesus yang menolong kita tepat pada waktunya. Saudara, Tuhan Yesus akan menolong tepat pada waktunya. Ketika Petrus ditolong bukan pada siang hari, bukan pada malam hari, tapi menjelang pagi hari, waktu yang tepat untuk Tuhan Yesus menolong. Supaya Tuhan mengetahui, Petrus mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa. Demikian juga saudara, pertolongan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat.
Tuhan menolong kita tidak pernah terlambat, tetapi juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Karena apa, saudara? Karena percayalah, waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita tidak perlu takut dan cemas karena Yesus sanggup melakukan perkara yang luar biasa yang akan menolong kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menolong Petrus saat bimbang dan cemas hingga tidak tenggelam dan binasa, maka percayalah saudara, Tuhan juga yang sama akan menolong saya dan saudara yang menghadapi kebimbangan, menghadapi kesulitan dan masalah-masalah. Asal apa, saudara? Asal kita percaya, kita beriman teguh, setia mengiring Yesus dengan tetap tekun berdoa dan berharap hanya pada Yesus saja. Maka Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Allah El Shaddai yang memberikan pertolongannya yang luar biasa. Dan saudara, kita akan menjadi umat pemenang. Kita akan keluar menjadi pemenang, saudara. Belum lama ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sekarang saat ini ada di dalam kerajaan surga, sedang menyiapkan satu tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan berjalan sesuai imannya sampai akhir. Maka Tuhan akan datang yang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara, Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan." Haleluya, haleluya. Percayalah Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan ingat saudara, Tuhan tidak permalukan bagi anak-anak yang berharap, percaya dan meminta pertolongan pada Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Janji-Mu tetap ya dan amin. Ketika kami bimbang dan cemas, ada Yesus yang menolong. Terima kasih Bapa buat renungan firman pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat semua setiap yang kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ingat, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah. Apalagi musim yang semacam ini masih terus berjalan, kita tetap memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, supaya kita aman, terlindung, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Dia yang akan menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.